Halo teman-teman Superstage, kembali lagi di Struktur Kelas kali ini. Di video pembelajaran sebelumnya, kita kan sudah membahas mengenai konsep dasar atau pemahaman dasar mengenai Instagram Ads. Nah, di video kali ini, kita akan lebih detail lagi membahas mengenai bagaimana sih langkah-langkah atau step by step-nya beriklan di Instagram Ads. Ya teman-teman Superstage, hari ini kita akan belajar mengenai step by step untuk beriklan di Instagram. Langkah pertama adalah ketika teman-teman memiliki Instagram akun, jangan lupa untuk mengubah Instagram akun teman-teman itu menjadi bisnis account atau bisnis profile ya. Jadi caranya teman-teman bisa lihat di slide ini, ketika kita masuk ke halaman profile kita, kemudian kita klik setting atau bagian setting yang gambarnya gerigi ya, dan kemudian kita klik ke bagian account, dan setelah kita klik ke bagian account, maka nanti akan diarahkan kepada menu-menu tambahan seperti pemilihan bahasa, caption, browser setting, dan sebagainya. Nah, di bagian inilah teman-teman harus menemukan yang namanya switch to professional account atau diganti menjadi akun profesional. Biasanya itu warna fontnya atau tulisannya itu berwarna biru. Jadi teman-teman bisa klik switch to professional account, dan kemudian nanti kita akan diarahkan ke halaman baru yaitu mengenai get professional tools. Nah, setelah itu kita bisa diarahkan atau memilih ya kategori mengenai bisnis kita. Kita bisa lihat di screen ya, ada beberapa pilihan kategori seperti artis, musician, band, blogger, ataupun misalnya digital creator. Ya, di situ kita bisa pilih kategorinya. Contohnya misalnya kalau teman-teman ingin mempromosikan atau mendeskripsikan profil akun teman-teman sebagai seorang digital creator, kita bisa pilih digital creator. Kemudian nanti kita klik done. Nah, setelah itu kita akan dihadapkan pada pilihan untuk memasukkan alamat email dan juga kontak nomor telepon kita. Jadinya setelah kita sudah memilih create a business account, nanti kita bisa pilih atau juga masukkan email resmi kita maupun juga nomor telepon kita yang bisa dihubungi dan juga mudah untuk diakses ya teman-teman. Selanjutnya, ingat di pembelajaran sebelumnya bahwa kita juga harus memiliki Facebook page. Nah, di sini di langkah keempat, setelah kita memiliki Facebook page atau setelah membuat Facebook page, kita harus melakukan koneksi. Ya, kita harus menghubungkan antara Facebook kita dengan Instagram account kita tadi. Tujuannya apa? Agar kita bisa menjalankan iklan di Instagram itu sendiri. Setelah itu, maka kita klik login to Facebook dan juga nanti kita klik next. Kita akan dihadapkan pada halaman welcome atau selamat datang, dan ini adalah artinya kita telah resmi membuat bisnis account di dalam Instagram kita. Di langkah kelima ini kita akan membahas mengenai gimana sih caranya untuk melakukan promosi atau boosting posting kita. Jadi pertama adalah kita masuk dulu ke halaman home kita dan kita pilih postingan atau konten yang ingin kita iklankan. Sebagai contoh di sini ya, saya memilih satu konten yang ingin diiklankan. Kemudian biasanya setelah berubah menjadi bisnis profile atau bisnis account, di bagian postingan kita itu di bagian kanan bawahnya akan ada tombol biru yaitu boost account atau promote. Ya, kita klik bagian itu. Setelah kita klik, maka nanti kita akan masuk ke dalam halaman untuk melakukan connection lagi di account center. Kita baca dulu kurang lebih terms dan conditionnya. Kalau misalnya teman-teman sudah oke, kita bisa klik continue atau agree, dan setelah itu kita akan dihadapkan lagi pada halaman untuk connect Facebook page ya. Jadi kita dua kali ya teman-teman ya. Pertama tadi kita login connect dengan Facebook profile kita di awal untuk membuat bisnis account, dan ketika ingin beriklan kita juga harus connecting lagi. Setelah semuanya selesai terkoneksi, maka kita akan dihadapkan pada pilihan memilih tujuan atau goals dalam beriklan di Instagram Ads itu sendiri. Jadi teman-teman, yang perlu teman-teman ketahui, ketika kita memulai beriklan di Instagram, kita harus mengetahui dulu tujuan beriklan kita apa. Istilahnya bisa disebut dengan objektif ataupun goals. Di dalam Instagram Ads itu kita memiliki 3 tujuan utama beriklan yang bisa kita pilih salah satunya. Pertama adalah mengenai more profile visit. Apabila kita memilih goals more profile visit, biasanya Instagram itu akan mengarahkan iklan itu ke dalam akun Instagram kita. Jadi setelah iklannya muncul di timeline orang, mereka klik,
itu nanti akan diarahkan ke dalam profile Instagram kita itu sendiri. Itu kalau kita pilih more profile visit. Kemudian yang kedua goalsnya adalah more website visit. Kalau kita memilih yang more website visit ini, syaratnya adalah kita harus memasukkan alamat URL website kita, sehingga ketika kita klik nanti orang-orang akan didirect ke dalam website kita. Jadinya ini sangat berguna kalau memang misalnya kita ingin mempromosikan suatu website tertentu. Dan yang ketiga, apabila kita ingin mengarahkan orang-orang agar langsung chatting ke dalam DM kita atau direct message kita bisa pilih goals yang bernama more message. Jadinya nanti ketika seseorang melihat iklan di Instagram dan mereka klik atau mereka tap iklan itu, mereka akan langsung masuk ke halaman DM profile account kita ya. Jadi gunanya biasanya untuk meningkatkan engagement ataupun agar orang-orang mau bertanya atau mungkin request atau berkomentar sesuatu melalui DM kita. Nah, tadi kita sudah belajar mengenai bagaimana memilih goals atau tujuan beriklannya ya. Tadi setelah ada 3 tujuan beriklan, selanjutnya setelah kita okein semua itu, kita akan masuk ke halaman target audience atau memilih siapa sih audience atau orang-orang yang akan melihat iklan kita nantinya. Teman-teman, ketika kita nanti memilih target audience, biasanya di Instagram Ads itu akan ada 2 pilihan utama, yaitu mode automatic atau misalnya mode create a new audience atau membuat audience sendiri secara manual. Kalau misalnya teman-teman masih bingung siapa ya kira-kira target audience saya, teman-teman bisa memilih mode automatic. Nanti Instagram sendiri akan melakukan set secara otomatis siapa saja followers atau audiens yang cocok untuk melihat iklan kita. Contohnya misalnya kalau saya memiliki akun Instagram kuliner dan saya sudah memiliki followers, Instagram akan menargetkan orang-orang yang sama seperti followers saya. Karakteristiknya orang yang suka kuliner, orang yang suka jajan dan sebagainya. Apabila teman-teman sudah mengetahui siapa saja target audiens kita bisa juga memilih secara manual atau create your own audience. Di situ nanti kita bisa pilih misalnya orang yang suka sepak bola, orang yang suka olahraga, orang yang suka kuliner Indonesia dan macam-macam lagi. Ya, contohnya di sini ya. Ini langkah selanjutnya apabila misalnya kita belum mengetahui siapa target orang yang melihat ya. Jadi kita bisa pilih secara otomatis. Nah, apabila sudah tahu kita bisa pilih create your own. Selanjutnya kita juga bisa memilih secara lokasi, kemudian juga interest ataupun juga umur dan gender. Contohnya di sini kita bisa memilih misalnya lokasinya apakah mau di Jakarta saja atau di beberapa kota atau juga bisa se-Indonesia, kita bisa pilih lokasinya. Semakin besar lokasi yang kita pilih atau semakin banyak lokasi yang kita pilih, maka jumlah potensi orang yang melihat iklannya itu juga semakin besar. Selanjutnya, kita juga bisa menentukan karakteristik target orang yang melihat iklan itu. Misalnya mulai dari hobinya, kesukaannya apa, kemudian juga interestnya, bahkan tadi ya gender dan umurnya kita bisa set. Jadi teman-teman bisa lihat di slide ini bagaimana kita nanti melakukan setting audience kita mulai dari interestnya, lokasi maupun umur dan gendernya. Kalau kita sudah selesai set audience-nya tadi mulai dari lokasi, gender, interestnya, selanjutnya kita harus menentukan berapa sih budget biaya beriklan kita. Teman-teman, seperti sebelumnya yang pernah saya informasikan bahwa ada biaya minimum ya beriklan di Instagram Ads, yaitu sekitar Rp20.000 per harinya. Nah, di sini kita bisa set kurang lebih budgetnya mau berapa per hari, apakah 20.000 atau lebih dari 20.000 dan durasinya mau berapa lama. Contohnya di sini, apabila saya set budgetnya 20.000 dailynya dan durationnya itu 3 hari atau 3 days, maka keseluruhan budget yang akan saya keluarkan adalah sekitar Rp60.000 untuk 3 hari karena saya setnya di sini dailynya 20.000 dan durasinya itu 3 hari. Setelah sukses kita melakukan pemilihan budget dan juga periode, maka kita akan diarahkan kepada halaman payment atau pembayaran. Jadi di bagian sinilah kita mempersiapkan metode pembayaran kita. Untuk memulai pembayaran atau payment, kita klik menu payment atau pembayaran di halaman Instagram kita itu. Dan kemudian kita bisa masukkan sejumlah nominal uang yang ingin kita taruh atau depositkan di dalam Instagram Ads itu. Contohnya di sini misalnya saya ingin melakukan amount 10.000 atau 100.000 atau 200.000, itu bisa ya, tinggal kita masukkan saja sejumlah angkanya dan kemudian kita bisa pilih metodenya. Ya, metode pembayarannya mulai tadi dari kartu kredit atau misalnya kita menggunakan transfer bank atau menggunakan doku dan sebagainya. Setelah teman-teman melakukan pembayaran ya, contohnya misalnya teman-teman sudah melakukan pembayaran melalui kartu kredit, nanti kita akan dihadapkan pada halaman review. Jadi
Fungsinya halaman review ini adalah untuk melihat kembali dari awal setting iklan kita, mulai dari tujuan beriklannya, kemudian audiensnya siapa saja, jumlah budgetnya, durasi harinya untuk beriklan, sampai dengan metode pembayarannya. Kalau kita sudah merasa yakin, maka kita bisa klik create promotion. Kalau setelah kita klik create promotion, maka sebenarnya secara setting iklan atau memasang iklannya itu sudah selesai. Kemudian kita bisa melakukan checking di bagian halaman home kita ya, kemudian ke bagian postingan yang tadi sudah kita pilih untuk diiklankan, maka akan ada status seperti pending approval namanya, atau di review ya. Jadinya pending approval ini menunjukkan status bahwa iklan kita ini sedang direview oleh tim Instagram atau tim Facebook. Dan kalau misalnya memang sudah berjalan, maka nanti iklan kita itu sudah approve artinya. Dan ketika sudah approve, kita bisa melakukan pengecekan secara datanya. Bagaimana cara melakukan pengecekan datanya? Kita kembali lagi ke halaman postingan kita dan kita pilih postingan yang sudah diiklankan tadi. Kemudian teman-teman bisa cek ke bagian view insight. Biasanya itu ada tulisan view insight berwarna biru di bagian kiri bawah postingan kita. Dan setelah kita cek view insight, nanti teman-teman bisa melihat kurang lebih data yang muncul, seperti misalnya berapa orang yang dijangkau, discovery istilahnya kalau di Instagram, atau reach-nya, berapa iklan yang tayang, itu disebut dengan impressions, ataupun interaksi yang terjadi di dalam postingan iklan tersebut. Ya teman-teman Super Stage, tadi kita sudah membahas mengenai step by stepnya ya, langkah-langkah beriklannya di Instagram, mulai dari langkah memilih objektif sampai juga melakukan pembayarannya. Nah, biar lebih afdol sebenarnya kita harus melakukan praktek langsung ya teman-teman. Untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana sih cara mengupload iklan dan juga praktek secara langsungnya, nantikan ya di video berikutnya mengenai cara beriklan dan praktik untuk mengupload Instagram Ads. Jangan lupa untuk subscribe dan juga aktifkan tombol lonceng di Super Stage channel YouTube.